Salam sejahtera untuk kita semua. Kita patut mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap hari di dalam kehidupan kita, karena Allah sungguh baik. Di dalam setiap kehidupan kita, Ia menyertai, menuntun kita untuk terus setia kepadanya. Dan tidak terasa kita sudah tiba di triwulan yang baru di dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Dan judul besar pelajaran sekolah sahabat yang akan kita pelajari sepanjang triwulan ini adalah Kejadian. Dan pada saat ini kita sudah tiba pada pelajaran yang pertama dengan judul Penciptaan. Mari kita lihat bersama pelajaran kita berikut ini. Kitab Kejadian diawali dengan tindakan penciptaan Tuhan. Kebenaran ini menyiratkan bahwa kisah penciptaan di kitab Kejadian ini memiliki kebenaran sejarah yang sama dengan peristiwa-peristiwa yang lain dalam sejarah manusia dan sejarah Alkitab. Kalau kita melihat di dalam 2 pasal pertama di dalam Alkitab, di dalam kitab Kejadian ini menceritakan penciptaan manusia dan tempat tinggal manusia itu sendiri. Kedua pasal ini juga membantu kita memahami alasan kita diciptakan untuk hidup bahagia bersama pencipta kita selama-lamanya. Jadi kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal 1 dan Kejadian pasal 2 ini merupakan 2 cerita mengenai penciptaan. Dan kalau kita melihat di dalam cerita penciptaan di dalam Kejadian pasal 1, itu merupakan cerita secara keseluruhan mengenai penciptaan yang dilakukan oleh Tuhan. Sedangkan di dalam Kejadian pasal 2 itu menceritakan khusus penciptaan hari yang ke-6, di mana manusia dijelaskan dengan lebih terperinci bagaimana manusia itu diciptakan. Ini bukanlah penjelasan ilmiah karena kita belum siap bahkan hari ini di abad ke-21 untuk memahami proses penciptaan. Bagaimana caranya kita memahami akan proses penciptaan? Allah menciptakan 6 hari lamanya dan Dia berhenti pada hari yang ke-7, dan 1 minggu atau 1 pekan di dalam penciptaan segala sesuatu itu sudah ada. Kalau kita hanya menggunakan logika, ini tidak masuk akal. Tetapi mari kita menggunakan iman. Itulah sebabnya di sini dikatakan ini bukanlah penjelasan ilmiah karena kita tidak akan cukup untuk memahami dengan sepenuhnya bagaimana caranya Tuhan menciptakan 6 hari secara literal dan pada hari yang ke-7 Dia berhenti. Tetapi ini menandakan bahwa Allah kita adalah Allah yang maha kuasa, bisa melakukan segala sesuatu, bahkan dapat menjadikan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Ini adalah kisah yang sederhana dan puitis sehingga kita dapat memahami asal-usul kita, asal-usul manusia, bahwa kita diciptakan oleh Allah dan kita diciptakan sempurna pada awalnya sebelum dosa masuk ke dunia ini. Kita adalah mahkota ciptaan, makhluk sempurna ciptaan Tuhan dan bukan hasil dari kebetulan. Dan ini berbeda pandangan dengan evolusi, di mana pandangan evolusi menyatakan bahwa manusia itu eksis, berubah dari sesuatu yang tidak sempurna, berlangsung sangat lama dan membutuhkan waktu atau proses yang tidak singkat, dan pada akhirnya menjadi manusia dan tidak menutup kemungkinan kita akan lebih sempurna dari bentuk kita saat ini. Berbeda dengan pandangan tersebut, penciptaan menyatakan bahwa kita diciptakan oleh Allah sempurna, dan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, kita jadi tidak sempurna dan akan disempurnakan lagi ketika Tuhan datang pada kali yang kedua. Saat ini mari kita melihat di dalam Kejadian 1 ayatnya yang pertama. Di sana dikatakan, dan kita semua sudah menghafalkan akan ayat ini pastinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan ada 2 kisah penciptaan yang sama seperti dengan saya sudah katakan tadi, untuk memperkenalkan Tuhan dalam 2 cara yang berbeda. Kejadian 1 ayat 1 sampai Kejadian 2 ayat 3 memperkenalkan Allah yang kuat. Allah kita merupakan Allah yang dahsyat, Allah yang dapat melakukan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Dia bisa menciptakan hanya dengan firman. Apakah kita manusia yang hidup pada saat ini mampu untuk menciptakan sesuatu hanya berfirman saja? Pasti tidak. Tetapi Allah kita, Allah yang dahsyat luar biasa, kuasanya yang besar, dapat melakukan segala sesuatu hanya dengan suaranya atau firman-Nya. Kuasanya yang besar juga memotivasi kita untuk memuji dan menyembahnya. Itulah sebabnya kenapa kita masih terus menyembah, memuji dan memuliakan Tuhan. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang mengontrol segala sesuatu di dalam kehidupan kita dan yang memberikan yang terbaik di dalam setiap kehidupan. Kalau kita lihat Kejadian 2 ayat 4-25 memperkenalkan Allah yang dekat.
Kalau kisah penciptaan yang pertama di dalam Kejadian pasal 1 sampai 2 ayat 3 memperkenalkan Allah yang kuat, Kejadian 2 ayat 4 sampai 25 memperkenalkan Allah yang dekat dengan manusia. Dia menyiapkan rumah bagi kita dan membentuk kita dengan tangannya sendiri. Dia peduli dengan kebahagiaan kita dan mengajari kita cara untuk hidup. Dan inilah hebatnya Allah. Dia adalah Allah yang memiliki kekuatan dan kemuliaan, tetapi Allah yang dekat dengan manusia. Mungkin hari ini kita terpisah dari hadirat Tuhan oleh karena dosa. Kita tahu bersama, kita akan pelajari nanti di Kejadian pasal 3 di mana manusia jatuh ke dalam dosa. Dan sampai saat ini kita sedang bergumul dengan dosa. Namun kita tetap bisa menghargai kuasa dan kedekatannya. Dia memberikan solusi demi solusi di dalam kehidupan kita walaupun kita sudah jatuh ke dalam dosa. Datang kepadanya lewat doa dan permohonan kita, dan dengan pertolongan Tuhan, Ia akan mengampuni kita dari setiap kesalahan kita. Kita dapat menikmati hadirat Tuhan yang mengagumkan dan indah di dalam kehidupan kita, dan akan disempurnakan manakala Yesus datang kembali. Puji Tuhan atas janji yang luar biasa yang terus Dia berikan di dalam kehidupan kita. Mari kita lihat pelajaran kita selanjutnya mengenai penciptaan yang sempurna yang dilakukan oleh Allah. Kalau kita membaca di dalam Kejadian 1 ayat 31, di sana memberikan informasi seperti ini. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Kalau kita kembali ke dalam pekan penciptaan, kita baca di dalam Kejadian pasal 1. Penciptaan hari pertama, dia katakan terang itu baik. Lalu penciptaan hari kedua sampai hari yang kelima, di sana dikatakan bahwa semuanya itu baik. Dan penciptaan hari keenam, lebih khusus penciptaan manusia, di sana dikatakan bahwa sungguh amat baik. Jadi kita melihat bahwa segala sesuatu yang diciptakan Tuhan itu sempurna. Sempurna itu berarti baik untuk kehidupan kita. Ungkapan baik atau tov dalam bahasa Ibrani digunakan untuk menjelaskan bahwa penciptaan bekerja dengan baik, bahwa itu sempurna dan indah dan tidak ada kejahatan di dalamnya. Tentu saja tidak ada kematian. Kematian bukanlah bagian dari proses penciptaan. Segala sesuatu yang Allah buat di dalam pekan penciptaan adalah untuk kebaikan. Dan tujuan Allah menciptakan dari hari yang pertama sampai hari yang kelima adalah untuk manusia ketika Dia ciptakan pada hari yang keenam. Dan setelah itu Allah tidak lagi menciptakan. Hari ketujuh Dia berhenti dari setiap pekerjaan penciptaan dan memberkati, bahkan menguduskan akan hari tersebut. Dan sebuah proses selama ribuan atau jutaan tahun tidak sesuai dengan penciptaan, dan ini tidak alkitabiah. Dan Alkitab menentang akan hal ini. Oleh karena Kejadian pasal 1 di sana dikatakan bahwa jadilah petang dan jadilah pagi. Dan ini menandai proses satu hari di dalam penciptaan. Jadi Allah menciptakan dalam 6 hari penciptaan literal, 6 kali 24 jam, dan pada hari yang ketujuh Dia berhenti dari setiap pekerjaannya. Pohon menghasilkan buah, burung terbang, binatang berjalan. Adam diciptakan sebagai orang dewasa yang dapat berbicara dan berpikir. Itulah sebabnya di awal pelajaran kita di sana dikatakan ini diciptakan Tuhan selama 1 pekan penciptaan. Itulah sebabnya kita menyembah Allah yang hebat, yang luar biasa, yang sanggup untuk melakukan akan hal ini. Ketika penciptaan berakhir, penciptaan langit dan bumi dan segala isinya telah selesai. Dan itu hanya 6 hari saja, 6 hari literal, pergantian siang dan malam selama 6 hari, dan hari ketujuh Allah berhenti. Saat ini mari kita melihat di dalam Kejadian pasal 2 ayat 2. Di sana dikatakan ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, apa yang Ia lakukan? Berhentilah Ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Allah menciptakan cahaya, laut, bumi, tumbuh-tumbuhan, bintang, ikan, burung, binatang, manusia. Semuanya diciptakan oleh Tuhan dalam waktu 6 hari. Tetapi ada sesuatu yang lebih penting daripada ini, yang hilang, yakni elemen ke-10 yang akan mengakhiri proses, yakni hari ketujuh. Sehingga itu bisa dikatakan sempurna. Allah memberikan hari ketujuh sebagai tanda berhenti dari setiap pekerjaan. Dan itu yang telah dipraktekkan oleh Allah kita. Dan kita sebagai pengikutnya, kita seharusnya mempraktekannya. Waktu untuk istirahat, meditasi, kebersamaan manusia, dan persekutuan dengan Sang Pencipta. Ini yang harus kita lakukan ketika kita masuk di dalam perhentian itu. Dan Allah memang memberikan ini supaya kita menikmati akan perhentiannya.
Manusia sempurna itu membutuhkan waktu khusus ini. Jadi kita jauh lebih membutuhkannya setelah ribuan tahun kita bergelut dengan dosa. Sabat mengingatkan kita akan asal-usul kita dan masa depan kita yang gemilang melalui penebusan. Hari Sabat untuk kita, hari yang ketujuh, sehingga kita dapat berhenti dan kita dapat menguduskan hari tersebut. Kita dapat mengingat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita lihat selanjutnya bahwa manusia itu dijadikan sempurna. Kejadian 1 ayat 27 mengatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Dari semua ciptaan, hanya manusia yang diciptakan menurut gambar Allah. Di sana dikatakan gambar dan rupa Allah, image and likeness. Apa maksudnya? Gambar Allah ini meliputi sifat spiritual yang memungkinkan kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kita juga ada kemiripan fisik dengan pencipta kita, dan kemampuan untuk berpikir dan membuat keputusan moral. Ini yang dimaksudkan dengan gambar dan rupa Allah. Jadi Allah menciptakan manusia itu sempurna sehingga ia dapat dimampukan untuk menyembah Allah. Menurut Kejadian 2 ayat 7, ketika nafas atau roh masuk ke dalam tanah liat yang telah Tuhan bentuk, yakni tubuh, makhluk itu diciptakan, dihembuskan ke dalam nostril atau lubang hidung, sehingga pada akhirnya manusia itu menjadi makhluk hidup. Kemudian Tuhan melakukan langkah kreatif kedua, dengan demikian melengkapi manusia yang sempurna, yakni pria dan wanita. Dan di dalam ayat selanjutnya di sana dikatakan bahwa wanita ditempatkan di sisi pria atau di samping pria, bukan di depan, bukan di belakang, bukan untuk menjadi pemimpin, bukan untuk menjadi pembantu, tetapi kita baik pria dan wanita sama di mata Tuhan. Pelajaran selanjutnya yang akan kita lihat adalah pemberian Allah. Apa yang diberikan Allah kepada manusia pertama dan aplikasinya di dalam kehidupan kita di akhir zaman ini? Mari kita lihat di dalam Kejadian 2 ayat 8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Ketika Tuhan menciptakan manusia pertama, Dia memberi Adam 3 karunia yang menyeratkan 3 tanggung jawab. Jadi ketika Tuhan menciptakan Adam, ditempatkan di yang pertama adalah Taman Eden. Taman Eden adalah rumah yang sempurna. Adam harus menjaganya dan mengolahnya. Dan pelajaran bagi kita adalah kita harus menjaga apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Ketika Adam diciptakan oleh Tuhan, ditempatkan di Taman Eden dalam keadaan yang belum ada dosa, bukan berarti Adam harus bermalas-malasan, tetapi dia harus bekerja. Dia harus menjaga dan mengolah akan taman itu. Kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bekerja pada saat ini. Mari kita pergunakan itu untuk bekerja, untuk kemuliaan Tuhan, bukannya hanya untuk bermalas-malasan. Hal yang kedua yang diberikan oleh Allah adalah makanan. Kita baca di dalam Kejadian 2 ayat 16, di sana dikatakan bahwa Allah memberikan buah yang ada di Taman Eden ini untuk dimakan oleh manusia. Tetapi ada larangan di sana. Yang ada di tengah-tengah taman, tidak boleh kamu makan buah tersebut, apabila makan kamu akan mati. Tuhan memberi Adam makanan yang cocok untuk tubuhnya yang sempurna, buah-buahan di lingkungan yang belum ada kejahatan atau dosa. Tetapi Allah menambahkan batasan agar manusia bisa membuktikan kesetiaannya kepada Allah yang telah memberinya segalanya. Kita boleh lihat itu di dalam Kejadian 2 ayat 17. Ini mengindikasikan bahwa Allah mengasihi manusia. Dia mengontrol akan makanan yang dikonsumsi oleh Adam pada waktu itu. Demikian pula dengan kita. Ada makanan yang diberikan oleh Allah, mari kita konsumsi itu untuk kesehatan kita. Makan secara seimbang, tidak secara berlebihan. Dan yang ketiga adalah pemberian Allah kepada manusia yang pertama atau Adam ini adalah perempuan. Perempuan merupakan pemberian yang sempurna. Perempuan adalah seorang untuk dicintai, seorang dengan siapa ia dapat berbagi, seorang yang menjadi satu daging. Perempuan ditempatkan di sisi Adam, bukan untuk menjadi pemimpin, bukan untuk menjadi pembantu, tetapi bekerja bersama-sama di samping Adam. Dia menjadi penolong di dalam keluarga. Suatu keluarga akan bekerja dengan baik apabila ada keterlibatan antara suami dan istri, bukan hanya salah satu pasangan saja. Dan wanita itu bukan untuk dilukai, bukan untuk dibentak ataupun dimaki atau dilakukan dengan cara kekerasan kepada mereka, tetapi
Allah memberikan pemberian ini kepada manusia atau kepada laki-laki untuk dijaga, dikasihi, dan dicintai, sehingga keluarga akan berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Dalam kisah penciptaan yang kita sudah pelajari bersama pada saat ini, dapat kita ambil kesimpulan bahwa Allah sangat mencintai keteraturan. Dia adalah Allah yang luar biasa. Dia Allah yang penuh dengan kedahsyatan dan kuasa, tetapi Allah yang dekat dengan makhluk ciptaannya, terlebih khusus bagi kita manusia. Mari kita terus setia kepada Tuhan, karena segala sesuatu dirancangkan dan diberikan untuk kita manusia. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu sepanjang minggu ini. Dari kisah penciptaan kami dapat menarik pelajaran bahwa Allah sungguh mengasihi kami umat-umat-Mu. Bantu kami Tuhan untuk kami terus setia, berserah sepenuhnya kepada Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, amin.